Prodi Sistem Informasi. Saya akan mempresentasikan tugas pengantar manajemen dan bisnis. Untuk kali ini saya mengambil tema tentang motivasi karyawan. Motivasi merupakan stimulus dan rangsangan bagi setiap pegawai untuk bekerja dalam menjalankan tugasnya. Dengan motivasi yang baik, maka para pegawai akan merasa senang dan bermanfaat dalam bekerja, sehingga mengakibatkan perkembangan dan pertumbuhan yang signifikan pada diri organisasi. Apa saja motivasi kerja bagi karyawan? Kemudian cara manajer memotivasi karyawan antara lain membangun hubungan sosial yang baik, menciptakan suasana kerja yang positif dan menyenangkan, memberikan apresiasi peningkatan kinerja pada karyawan, mengontrol karyawan saat bekerja, dan memberikan gaji dan insentif yang adil. Mengapa setiap karyawan harus diberi motivasi? Apa manfaatnya? Pemberian motivasi dengan tepat akan dapat menimbulkan semangat, gairah, dan keikhlasan kerja dalam diri seseorang, meningkatkan kegairahan dan kemauan untuk bekerja dengan sukarela, akan menghasilkan pekerjaan yang lebih baik dan sehingga meningkatkan produktivitas kerja. Menurut teori Hawthorne Effect, didefinisikan sebagai fenomena ketika orang mengubah perilakunya, mereka mengetahui bahwa mereka sedang diamati. Penjelasan psikologi di balik fenomena ini adalah mengubah perilakunya ketika mereka tahu perilaku tersebut akan dievaluasi baik secara positif maupun negatif. Selanjutnya, untuk teori Maslow berpendapat bahwa susunan hierarki kebutuhan itu merupakan organisasi yang mendasari motivasi manusia. Semakin individu itu mampu memuaskan kebutuhan-kebutuhan yang relatif lebih tinggi, maka individu akan semakin mampu mencapai individualitasnya, artinya lebih matang kepribadiannya. 7 hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kepuasan kerja. 1. Memberikan fleksibilitas. Banyak perusahaan kini menerapkan peraturan yang lebih fleksibel, dan ternyata hal ini bisa berpengaruh kepada perusahaan kerja. Karyawan akan merasa lebih bahagia apabila bisa memiliki kontrol lebih atas jadwalnya. Beberapa hal yang dilakukan perusahaan misalnya memberikan jam kerja yang lebih fleksibel sehingga membebaskan karyawan untuk mendekorasi meja mereka sendiri. Kedua, mengurangi stres di perjalanan. Bukan hal yang rahasia lagi bahwa kemacetan sekarang ada di mana-mana. Perusahaan bisa membantu karyawan untuk mengurangi stres di perjalanan dengan mengubah jam kerja, seperti jam masuk yang lebih siang, meniadakan aturan keterlambatan yang terlalu ketat, atau kemungkinan karyawan bekerja di rumah di saat-saat tertentu. Yang ketiga, buat waktu yang lebih efisien. Deadline terlalu ketat hingga jadwal kerja yang terlalu padat bisa menimbulkan pada sebagian besar karyawan. Karena itu, coba tengok kembali standar operasional prosedur yang sudah dibuat serta terapkan kebijakan-kebijakan yang bisa membuat kerja lebih efisien. Beberapa contoh meliputi kurangi waktu meeting agar bisa efektif tanpa terlalu banyak basa-basi yang tidak penting. 4. Buatlah komunikasi ini menjadi lebih mudah. Satu hal yang simpel yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi stres di tempat kerja yaitu memberikan kesempatan bagi karyawan untuk bersosialisasi. Hal ini lebih mudah dilakukan dengan menyusun tempat duduk sedemikian rupa untuk mempermudah komunikasi, seperti open space office misalnya, ataupun menyelenggarakan acara rekreasi di mana karyawan bisa berkumpul dan bersantai sejenak. Kelima, dorong gaya hidup sehat. Kesehatan mental memang penting, tapi kesehatan fisik jangan sampai dilupakan begitu saja. Pastikan karyawan sudah menghabiskan 8 jam waktunya untuk bekerja, bisa mendapatkan akses untuk membuat tubuh mereka bagus. Misalnya, adakan kegiatan olahraga bersama, sediakan buah,
dan cemilan sehat di kantor, atau diadakan seminar seputar kesehatan bagi karyawan. Keenam, ciptakan lingkungan yang positif untuk pertumbuhan. Bekerja bukan hanya sekedar dilakukan demi mendapatkan uang, banyak juga karyawan yang meningkatkan skill dan pelajaran di tempat kerja baru. Perusahaan bisa mendukung keinginan karyawan untuk berkembang dengan menyediakan training setara jenjang karir yang tepat. Setiap karyawan kesempatan yang sama untuk meningkatkan skill mereka agar karyawan tidak terjebak dalam rutinitas yang monoton dan membosankan. 7. Ciptakan rutinitas yang seru. Setiap apresiasi atau hiburan sekecil apapun yang dilakukan oleh perusahaan akan bisa menyenangkan hati karyawan. Hal kecil tersebut menyediakan kopi gratis sehingga mengadakan event atau kompetisi seru untuk semua karyawan dan bisa menambah keseruan tersendiri di tengah rutinitas yang membosankan. Cara meningkatkan motivasi kerja yang baik. 1. Menyediakan pelatihan dan pengembangan karir, memberikan upah yang baik, memberikan umpan balik yang positif, menyediakan lingkungan kerja yang nyaman, memberikan penghargaan, memberikan kesempatan kerja fleksibel, membuat tujuan dan visi misi yang jelas, memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Tips tingkatkan motivasi karyawan untuk meningkatkan produktivitas. 1. Apresiasi pencapaian dan berikan reward. Beri pengakuan terhadap hasil kerja keras dan pencapaian karyawan. Budayakan apresiasi kontribusi karyawan akan menciptakan iklim kerja yang positif, sehingga membuat setiap orang yang menuju kinerja terbaik mereka. Pengakuan adalah penghargaan yang paling mudah tapi cukup efektif. Beri mereka pujian, sebut nama mereka di depan pimpinan organisasi, dan berikan ucapan selamat atas kinerja mereka. Anda juga dapat memberikan reward kepada karyawan, misalnya bonus berbasis kinerja, insentif, hadiah, ataupun yang bernilai bagi mereka. Karyawan yang dihargai akan termotivasi dibandingkan mereka yang tidak. Yang kedua, dengarkan keluhan dan feedback. Anda seharusnya menjadi mitra diskusi dan pendengar baik bagi anggota tim. Karyawan Anda mungkin punya gagasan segar atau keluhan yang ingin disampaikan kepada Anda atau kepada perusahaan. Menyediakan waktu untuk mendengarkan mereka bukan hanya membuat Anda mengetahui masalah atau kesulitan mereka yang alami menjalankan pekerjaan, tapi juga membuat mereka dihargai, dianggap sebagai dari tim. Ini dapat membantu mereka untuk lebih bersemangat dalam bekerja. Kemudian 3, tanyakan apa yang diinginkan. Jangan ragu bertanya kepada karyawan tentang apa yang mereka inginkan atau butuhkan, baik terkait dalam pekerjaan maupun masa depan mereka. Mungkin Anda mendapatkan beragam jawaban tentang yang penting bagi mereka, tetapi Anda bisa menarik benang merah, apakah itu tunjangan, cuti, atau bonus tambahan. Yang keempat, berilah kesempatan untuk tumbuh. Karyawan Anda tidak hanya butuh gaji sebagai imbalan pekerjaan, mereka juga butuh tempat untuk bertumbuh dan mengembangkan karir. Untuk itu Anda sebaiknya menciptakan lingkungan kerja yang menyediakan jenjang karir yang terbuka, promosi jabatan yang transparan dan berbasis kinerja, dan serta pelatihan keterampilan dan kompetensi. Dengan memberikan mereka harapan dan kesempatan untuk maju, maka secara tidak langsung Anda membuat mereka bersemangat untuk mencapai tujuan mereka dan tujuan organisasi. Yang kelima, berikan otonomi dan kepercayaan. Cara meningkatkan motivasi kerja karyawan berikut ini merupakan otonomi dan kepercayaan kepada karyawan. Mereka ingin dipercaya untuk mengambil tanggung jawab dan membuat keputusan secara mandiri tanpa campur tangan dan supervisi yang ketat. Mempercayai mereka merupakan tanggung jawab, bukan hanya melatih dan mengembangkan keterampilan.
Karyawan juga dapat membuat mereka lebih terlibat dan merasa bangga menjadi bagian dari proses kerja Anda. Yang keenam, ciptakan tempat kerja yang menyenangkan. Perusahaan Anda adalah setengah dari kehidupan karyawan, di mana mereka menghabiskan harinya di kantor dari pagi hingga sore. Anda perlu menyulap kantor sebagai tempat yang menyenangkan dan dapat membuat karyawan Anda selalu bersemangat setiap pagi. Kurangi tekanan di kantor, membuat suasana yang tidak terlalu formal, sediakan makanan, minuman gratis, sediakan ruangan santai, dan sebagainya. Banyak cara untuk dapat dilakukan agar tempat kerja Anda lebih menyenangkan. Yang ketujuh, jadwal kerja fleksibel. Sementara 86% dari perusahaan yang termasuk dalam perusahaan terbaik untuk bekerja versi Forbes 2014 menawarkan beberapa jenis jadwal fleksibel. Jadwal fleksibel dapat meningkatkan motivasi karyawan yang membuat mereka produktif. Kebebasan mengatur jam dan tempat kerja, kemungkinan mereka punya waktu untuk menyeimbangkan kehidupan dan pekerjaan. Yang kedelapan, libatkan karyawan dalam pengambilan keputusan. Jika ingin karyawan yang Anda terlibat dalam kerjaan dan perusahaan, maka Anda sebaiknya melibatkan mereka dalam mengambil keputusan yang penting. Misalnya, mintai pendapat mereka tentang beberapa opsi kebijakan yang mungkin diambil oleh perusahaan yang tengah mengalami kesulitan di masa pandemi untuk mencegah pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dengan ikut serta mengambil keputusan, karyawan Anda merasa ikut memiliki dan menentukan nasib perusahaan ke depan, bukan hanya sekedar bekerja mencari uang di perusahaan Anda. Cara meningkatkan motivasi kerja karyawan secara terstruktur. Memiliki karyawan yang punya motivasi tinggi adalah impian setiap perusahaan. Upaya ini harus dimulai sejak proses rekrutmen. Anda perlu mencari kandidat yang bukan hanya hebat, tetapi juga pemahaman keselarasan dengan visi bisnis dan tujuan perusahaan. Karyawan semacam ini tidak hanya loyal, tetapi juga hanya bersemangat. Namun demikian, tidak kalah penting untuk membangun lingkungan dan sistem kerja yang membuat karyawan memiliki motivasi. Hal ini juga dapat dari memiliki KPI atau objektif yang jelas, sistem penilaian kinerja, hingga sistem kompensasi yang saling berhubungan. Anda dapat mempelajari insight dan tips lengkap melaksanakan penilaian kinerja lebih lengkap dan mendalami e-book klien yang dapat diunduh secara gratis melalui download ini. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan dan penyampaian dalam presentasi kali ini. Terima kasih kepada Ibu Vivi Afifah selaku dosen mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis. Semoga tugas saya dapat diterima dengan baik. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.